Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini? Abang harap adik-adik sehat-sehat semua ya. Nah, untuk pagi hari ini, Abang akan mengisi kelas adik-adik. Oh iya, Abang akan memperkenalkan diri Abang dulu. Takutnya adik-adik lupa nih dengan nama Abang. Kenalkan, nama Abang adalah Doan. Nah, gimana adik-adik? Udah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Oke. Nah, sebelum itu adik-adik tolong disiapin ya Alkitabnya, serta alat tulisnya seperti pensil, pulpen, buku tulisnya juga. Nah, yuk sebelum memulai firman, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Abang akan memimpin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu, berkati kami Tuhan, jauhkan segala gangguan yang akan mengganggu kami Tuhan ke depannya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami. Adik-adik udah tahu belum doa Bapa kami? Belum, ada yang belum ya kayaknya ya. Dan ada yang udah nih kayaknya. Oke, yang udah bagus. Tapi kalau yang belum, kita akan bahas lagi yuk tentang doa Bapa kami. Bagaimana itu doa Bapa kami? Nah, sebelum itu kita buka dulu yuk Alkitabnya. Oke adik-adik, Alkitabnya udah disiapin ya dengan alat tulisnya. Yuk kita bahas. Kita pagi hari ini akan membahas tentang doa Bapa kami. Nih adik-adik, siapa nih yang belum bisa menghafal doa Bapa kami? Udah gak apa-apa kalau adik-adik masih belum lancar. Tapi kalau yang udah bisa juga lebih baik. Udah kita bersama-sama ya, kita baca aja doa Bapa kami ini. Nah doa Bapa kami ini terdapat di pasal 6 di kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana adik-adik? Gampang kan doa Bapa kami untuk dihafal? Susah ya? Yaudah gak apa-apa adik-adik. Sedikit-sedikit aja dulu hafal-hafalnya. Mungkin nanti bakal lancar kok. Ya udah deh. Nih ternyata di doa Bapa kami itu terdapat 7 permintaan nih di dalamnya. Apa aja tuh Bang 7 permintaan? Nih Abang akan kasih tahu. 7 permintaan di dalam doa Bapa kami. Pertama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nih di sini tuh dijelaskan kalau nama Tuhan Yesus itu adalah kudus. Artinya adik-adik gak boleh nih mengejek nama Tuhan Yesus. Karena dengan mengejek nama Tuhan Yesus, Tuhan bakal sedih dengan adik-adik. Dan adik-adik juga akan berdosa kepada Tuhan. Jadi jangan mengejek nama Tuhan. Oke, poin yang kedua, datanglah kerajaan-Mu. Jadi di poin kedua ini adalah kita berharap kerajaan yang di surga itu dapat turun di dalam bumi ini. Karena di dalam kerajaan surga itu pokoknya indah sekali. Lalu di poin yang ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nih di poin yang ketiga ini, jadi kehendak Tuhan yang ada di kerajaan sorga, kita berharap kehendak tersebut dapat turun ke bumi. Sehingga Tuhan dapat melihat kita semua dapat berkehendak atas apa yang ada di bumi ini. Lalu di poin yang keempat,
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, gimana nih? Adik-adik kalau nggak makan sekali aja pasti udah mengeluh kelaparan dan nangis lah. Tapi abang harap jangan ada yang nangis lagi ya di kelas ini. Nah, di poin yang keempat ini, manusia, kita semua adik-adik semoga mendapatkan makanan yang secukupnya. Lalu di poin yang kelima, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, di poin yang kelima ini, adik-adik harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada adik-adik. Orang yang bersalah pada adik-adik. Nah, jangan sampai kayak gini nih, teman adik-adik udah bersalah pada adik-adik. Tiba-tiba teman adik-adik ini mau minta maaf pada adik-adik, tapi adik-adik karena kesalnya sama teman adik-adik yang udah melakukan kesalahan pada adik-adik, adik-adik gak mau maafin temennya. Nah, itu gak boleh. Adik-adik harus memaafkan teman adik-adik yang bersalah pada adik-adik. Lalu di poin yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, poin yang keenam ini, kita manusia itu sebisa mungkin jangan terjerumus ke dalam dosa. Pencobaan itu artinya sesuatu yang menguji kita. Nah, kalau adik-adik gak kuat, adik-adik bisa jatuh ke dalam dosa. Lalu di poin yang ketujuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, poin yang ketujuh ini, kita manusia atau abang, adik-adik berharap kita semua lepas dari dosa, kita semua lepas dari perbuatan jahat. Nah, tadi itu adalah 7 permintaan yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Nah, kita lanjut ya. Lalu bagaimana sih caranya berdoa? Ayo bagaimana? Yuk. Bla 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 bla. Apaan nih gambarnya? Ternyata dalam berdoa itu nggak boleh bertele-tele. Nah, yang dimaksud bertele-tele itu adalah doanya diulang-ulang terus. Maksudnya diulang-ulang lagi tuh, jadi ketika adik-adik ingin minta sesuatu, misalnya nih adik-adik minta kepada Tuhan bahwa adik-adik mau beli sepeda. Terus adik-adik meminta terus, Tuhan saya mau beli sepeda, Tuhan saya mau beli sepeda, Tuhan saya mau beli sepeda, dalam doa yang sama ya. Itu namanya bertele-tele. Dan itu juga salah sebenarnya adik-adik. Nah, kenapa itu salah? Tuhan mengetahui isi hati adik-adik. Nah, tadi nih ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan minta sepeda, sebenarnya Tuhan itu sudah tahu adik-adik ingin sepeda. Tetapi Tuhan itu ingin tahu atau Tuhan itu mau adik-adik bercerita kepada Tuhan bahwa adik-adik itu ingin sepeda. Nah, itulah yang dinamakan doa. Doa itu adalah komunikasi. Jadi doa itu adalah adik-adik berbicara kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Tuhan itu ingin mendengar setiap cerita adik-adik. Nah, lalu jangan berdoa agar dilihat oleh orang-orang. Yang kayak gimana sih bang maksudnya? Nih yang kayak gini nih. Jadi adik-adik itu berdoa dikeras-kerasin suaranya. Kayak misalnya nih di tempat keramaian kayak di kereta api, di mall, atau di jalanan. Adik-adik berdoa dengan tujuan agar dilihat oleh orang-orang. Nah, itu sebenarnya salah loh adik-adik. Nah, itu karena salah itu karena menjadi pusat perhatian. Nah, adik-adik itu menjadi pusat perhatian dan ketika adik-adik berdoa itu menjadi tidak fokus kepada Tuhan dan itu sia-sia adik-adik. Adik-adik doanya tidak akan didengar sama Tuhan kalau adik-adik berniat agar diperhatiin sama orang lain. Lalu, nih siapa nih yang kalau lagi makan terus lupa berdoa, terus akhirnya sambil makan terus berdoa? Ayo siapa? Nah, itu sebenarnya tidak boleh adik-adik. Jadi kalau bisa nih sebelum makan itu kita berdoa dulu. Jangan ketika berdoa sambil mengunyah. Seperti adik ini nih.
mengunyah, sambil berdoa, mengucapkan doa itu adik-adik sama dengan tidak fokus dengan Tuhan. Lalu berdoa yang benar itu seperti apa sih? Yaitu berdoa lipat tangan dan tutup mata. Lipat tangan lalu tutup mata. Kenapa kita harus tutup mata? Ini adik-adik, karena agar penglihatan kita atau mata kita tidak melihat hal-hal yang lain yang membuat adik-adik bisa lebih fokus lagi kepada Tuhan. Atau seperti ini nih adik-adik, berdoa di dalam kamar. Nih, di kamar tidur. Kenapa di kamar tidur? Karena dapat membuat adik-adik lebih intim berdoa kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Adik-adik masuk ke kamar adik-adik, tutup pintunya, lalu adik-adik berdoa kepada Tuhan. Nah, di sana adik-adik akan merasakan bahwa doa itu sangat indah, sangat intim dengan Tuhan. Nah, sebelum tugas jangan dulu tugas deh. Nih adik-adik, abang mau masih tahu nih adik-adik, ketika adik-adik ingin berdoa memimpin doa, baik itu di kelas atau saat berdoa makan bersama keluarga, adik-adik gak usah ragu, adik-adik gak usah minder kalau doa adik-adik itu pendek atau doa adik-adik itu merasa kurang. Gak apa-apa adik-adik, yang penting adik-adik sudah berusaha juga, itu sudah baik kok. Ketika memimpin doa di kelas itu udah baik kok. Nah, oke, sekarang abang punya tugas nih buat adik-adik. Tugasnya apa? Yaitu adik-adik menulis doa Bapa Kami di selembar kertas. Kemudian membacakannya di depan orang tua adik-adik. Lalu minta tanda tangan orang tua adik-adik di kertas itu. Lalu difotokan ya, lalu dikirim ke Kak Grace atau Kak Lia. Oke, itu adalah tugasnya. Nah, adik-adik, begitulah cerita tentang doa Bapa Kami. Nah, abang harap adik-adik bisa mengerti ya tentang doa Bapa Kami dan adik-adik bisa menghafalnya. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan untuk pagi hari ini, abang undang yuk adik-adik untuk berdiri, kita nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Oke adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini udah selesai. Nah, mari kita tutup yuk dalam doa. Abang yang akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami dapat mendengar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik yang melanjutkan aktivitas selanjutnya, boleh adik-adik. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.